berkuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami siap diberkati mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesusku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Saudara berbahagia? Tentu ya. Setiap kita yang hidup, yang memiliki iman percaya kepada Allah, kita rindu, kita disebut atau kita mengalami yang terutama adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Mari kita akan melihat firman Tuhan. Haleluya. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita akan membaca bersama-sama. Hidup berkemenangan di dalam perlombaan iman. Amin. Haleluya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin, saudara. Dan ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Haleluya. Ya, bersyukur Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan. Tadi di dalam ayat yang pertama dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi. Ya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, perlombaan iman. Dikatakan firman Allah yang diwajibkan, ya, yang diwajibkan. Berarti Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, harus setiap orang yang percaya kepada Allah wajib mengikuti, ya, wajib mengikuti perlombaan iman, ya. Jadi tidak bisa lepas. Kiranya diberkati saudara yang membacakan firman Allah dan yang mendengarkan firman Allah yang disampaikan dan yang menyimpan firman di dalam
hati serta mempraktekkan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya. Kalau saja mendengar firman Allah, membacakan firman Allah, belum sempurna. Belum disebut orang yang berbahagia. Haleluya. Belum. Ya. Belum disebutkan orang yang berbahagia. Kenapa demikian? Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. Itu jawabannya. Amin. Mempraktekkan firman Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Tidak ada yang terkecuali. Mungkin kita berkata, saya ya gembala. Saya adalah hamba Tuhan. Saya adalah sintua. Enggak perlu mungkin untuk mengikuti ya praktek itu. Namun firman Allah katakan, ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ada perlombaan yang diwajibkan untuk kita semua. Haleluya, ya. Glory bagi nama Tuhan. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu berkata, kalau gitu, kalau ada yang memperhatikan kita, semua mata memandang memperhatikan kita. Nah kalau kayak gitu untuk apa? Bagus saya menjadi penonton saja. Memperhatikan. Ya, itu tidak bisa. Kita bersyukur ya akan Tuhan. Ya. Kita mulai pendahuluan, dikatakan, dan kalau ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagai pengikut-pengikut Yesus, digambarkan kita sedang berlomba dalam sebuah pertandingan. Ya, dalam sebuah pertandingan. Tadi saya katakan orang yang berkemenangan. Bagaimana orang yang berkemenangan? Dijelaskan di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7. Barang siapa menang, amin, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Pasal yang kedua ayat yang ke-11. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Pasal yang kedua ayat yang ke-17. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang ditulis atasnya tertulis ya, yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Pasal yang ketiga ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, dan Allah tidak akan menghapus namanya. Lalu pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Wow, sungguh luar biasa.
Siapa kita yang tidak berkeinginan, berkemenangan di dalam perlombaan iman ini? Amin. Tentu ya, semua kita merindukan. Jadi ya, merindukan apa? Merindukan berkemenangan di dalam perlombaan iman yang diwajibkan. Ya. Yang diwajibkan. Jadi sifatnya adalah wajib. Ya. Tidak bisa tidak. Nah, Bapak dan Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, dijelaskan ada begitu banyak orang yang menyaksikan kita. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari rekan-rekan seiman sampai pada orang-orang yang tidak mengenal Kristus pada umumnya. Mereka sedang menyaksikan perlombaan iman yang diwajibkan. Jadi ada begitu banyak orang yang sedang menyaksikan kiprah, cara hidup kita, perilaku kita, perbuatan-perbuatan kita. Mungkin di tahun 2022 yang kita sudah lalui, ya, kita tidak sadar akan hal ini, tetapi di tahun 2023 kita berkemenangan. Amin. Ya. Jadi kalau ada ya orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan hanya berkat-berkat, dia tidak tahu kalau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan harus mengikuti perlombaan yang diwajibkan. Amin. Ini, dan saya melihat di YouTube luar biasa. Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan, baik perempuan dan laki, yang sudah berani menyampaikan firman Tuhan, bukan hanya berkat, bukan hanya hidup berkemewahan, tetapi ya kita sedang ada di gelanggang pertandingan iman. Haleluya. Ketika orang melihat perbuatan kita, mereka diberkati. Mereka menerima berkat lewat cara hidup kita. Karena kita bukan hanya omdo. Apa saudara? Omdo? Omong doang. Tidak. Orang melihat dan memperhatikan bagaimana kita sedang berlomba. Perlombaan yang diwajibkan. Ya. Nah, jadi firman Allah tadi katakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa dalam pertandingan perlombaan iman. Kita harus memperhatikan ini, menanggalkan semua beban dan dosa. Mungkin saudara katakan ada beban hidup yang mungkin bukan dosa, namun firman Allah katakan semua beban maupun dosa dapat merintangi perlombaan atau menghambat kita untuk berkemenangan. Itu sebabnya
betapa pentingnya kita tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Mungkin saudara katakan, tadi saya katakan, kalau kayak gitu saya hanya sebagai penonton aja lah. Ya, kan enak mengkritik hamba Tuhan. Ya, lalu apa? Menyampaikan pendapatnya, oh ini firman Tuhan ini, saya nggak perlu ikut perlombaan yang diwajibkan, itu nggak perlu lagi. Nggak bisa. Ketika saudara menjadi anak Tuhan, baik itu tua, muda, remaja, pemuda, wajib, ya, wajib masuk di dalam gelanggang pertandingan iman. Karena sifatnya wajib, tidak bisa tidak, harus masuk di dalamnya. Untuk apa? Untuk mencapai sasaran hidup kita yang berkemenangan ini. Amin saudara. Ya. Bagaimana? Mungkin saudara katakan, bagaimana medannya dalam pertandingan iman? Tergantung kualitas iman yang kita miliki. Kalau di dalam perlombaan ini kita masih belum menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita, dalam perlombaan ini kita tidak dengan tekun, maka kita disebut orang yang kalah. Tadi di dalam ayat yang kedua dikatakan, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa saudara? Yesus. Tertuju kepada Yesus. Jika tertuju kepada Yesus, maka kita meninggalkan beban, ya. Kita menanggalkan beban dan semua dosa yang merintangi kita. Baru kita bisa ikut berlomba. Ya. Jika pada saat kita masuk di dalam perlombaan iman yang diwajibkan oleh Allah, kita masih membawa beban hidup kita ini, maka yang terjadi adalah kita mengeluh, keluh kesah. Aduh susah ya jadi orang Kristen, aduh beratnya, aduh sulitnya beban hidup ini, berat rasanya. Karena kita tidak meninggalkan. Makanya marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tidak ada keluhan lagi, tidak ada yang menjadi penonton. Menonton aja, ya, melihat-lihat, karena firman Allah tadi katakan, ya, ada banyak orang yang melihat, menyaksikan bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi kasih kita pun tidak bisa kasih yang ondo. Kasih yang omong doang. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Ya. Tadi saya katakan mari kita menanggalkan semua beban kita. Wah,
Mungkin kita, wah ini enggak, bebannya berat sekali. Permasalahan yang saya hadapi berat, iya. Karena bukan dia memandang kepada Kristus, amin, tetapi kepada dirinya, kepada hidupnya, kondisi, keadaan yang sekarang bisa menjadikan kita kalah. Padahal firman Allah katakan kita sedang berlomba. Kesulitan-kesulitan yang terjadi, kita memandang kepada Kristus. Haleluya. Ya. Mungkin saudara katakan, oh saya enggak pernah sulit kok, Pak Pendeta. Saya enggak pernah sulit kok. Tuhan buat saya itu, wah, makmur. Amin, puji Tuhan. Namun bagaimana kualitas iman kita? Amin. Memperhatikan lagi, karena kita sedang berlomba dalam perlombaan rohani, perlombaan iman kita kepada Allah. Ya, bagaimana penentuan nilai, ya, rekor perlombaan kita, bagaimana caranya kita berlomba? Apakah kita curang atau benar? Ada wasit di atas, ada wasit di bumi yang memperhatikan, tadi saya katakan, kiprah kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan pada saat pagi ini, kita mau mencermati baik-baik hidup kita dalam membangun kekristenan kita. Datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Makanya anak-anak saya katakan, ayo beribadah, cepat. Siapkan diri. Kenapa saudara? Dengan mendengar firman Allah, mengerti. Lalu firman Allah katakan, apa saudara? Kalau sudah mendengar, mengerti firman Allah, melakukannya. Supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan kita. Supaya nanti endingnya kita benar-benar menikmati kemuliaan yang Yesus janjikan. Baik buat saudara-saudara, juga buat saya. Endingnya apa? Wahyu katakan kita berkemenangan, berbahagia. Orang yang berbahagia itu dikatakan siapa bertelinga. Amin. Siapa bertelinga, mohon maaf, kita memiliki telinga semua. Dan biarlah kita mengarahkan telinga kita itu untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Jadi tidak lagi ibadah kita hanya datang dan untuk menjadi penonton, atau sebaliknya kita mengkritik firman itu. Bukan begitu, enggak enak firmannya dan sebagainya. Tetapi kita katakan, kita mengerti, kita menikmati, supaya kita dapat melakukan firman itu. Amin. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, tetapi dengan teguh berpedang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah, bukan untuk pribadi, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
Jadi kita dalam pertumbuhan iman, ya, dalam segala hal ke arah Yesus. Berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Amin. Kebenaran di dalam kasih. Memiliki kasih, ya. Kasihnya yang tulus, kasihnya yang sungguh-sungguh. Kerohanian kita harus bertumbuh. Salah satunya adalah sifat dan karakter Kristus harus terpancar, harus terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana saja pun kita berada, kita memancarkan kasih Kristus dalam hidup kita sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Bukan pribadi kita. Kalau pribadi kita, maka orang di sekitar kita yang memperhatikan kita, loh kok kayak gitu, ya. Kita tidak menjadi berkat. Loh, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan, di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Amin. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya. Imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Anak Tuhan harus memiliki pengetahuan firman Allah. Supaya apa saudara? Tadi saya katakan supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan hati kita. Ya. Kedewasaan penuh karena kita memiliki panca indera yang terlatih. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang setengah kebenaran. Karena bukan untuk Allah tetapi untuk pribadi. Ini kita harus memperhatikannya. Ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Amin. Pengetahuan firman Allah lebih lagi dalam penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan timbulnya dari penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi kekristenan kita bukan hanya kita katakan, kita kan sudah mengasihi Tuhan. Untuk apa lagi kita mengasihi saudara kita? Untuk apa lagi kita mengasihi semua orang? Enggak perlu lagi. Yang penting di dalam hidup saya adalah saya, cukup saya beribadah, cukup saya mengasihi Tuhan. Hal itu tidak bisa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan. Nah, yang Allah mau, yang Allah inginkan, kita juga mengasihi akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Haleluya. Ya. Di tengah kesibukan, kemarin saya
ya datang ke pemakaman kawan saya yang pada hari Jumat masih bertemu dengan saya. Masih dia menceritakan sesuatu. Ya, pergi naik mobil dari kantor. Dia mengajak saya, ayo ikut yuk. Ya, sehat Pak, saya sudah sehat. Oh iya, sudah sehat, kelihatan pun dia ketawa. Aku udah bisa makan, aku sudah ini. Wah, senang ya. Malamnya jam 12:30 lah, sekitar kayak gitu, sudah meninggal dunia. Lalu apa yang kita perbuat? Bukan untuk pamer, karena firman Allah katakan kesalehan kasih akan saudara-saudara. Amin. Kalau orang yang saleh, dia penuh dengan kasih. Ini yang Tuhan maksudkan. Kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kami hamba Tuhan suami istri datang di dalam penghormatan terakhir, meskipun dalam kesibukan. Saya datang karena bukan untuk pesta, tapi ke rumah duka. Amin. Kalau ke pesta mungkin saya berpikir 1000 kali, karena di tengah kesibukan pelayanan, mempersiapkan. Tapi karena ke rumah duka untuk menjadi berkat sampai ke pemakaman. Ya, ayo kita tunjukkan sebagai orang yang percaya, anak-anak Tuhan. Karena tadi saya katakan kiprah sebagai anak-anak Tuhan kita, orang memperhatikan kita. Amin. Perilaku kita, ya, ada banyak orang yang memperhatikan ini. Nah, inilah membaca, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dan menyimpannya di dalam hati serta mempraktekkannya tanpa memikirkan untung dan ruginya. Karena kita dikatakan firman Allah, apa saudara? Melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saudara catat ini, ya, meskipun banyak mata yang memandang, memperhatikan kita, namun tetap kita konsisten di dalam perlombaan yang diwajibkan oleh Allah. Ya, wajib sifatnya, tidak bisa tidak. Kiprah cara hidup kita, perilaku kita, perbuatan-perbuatan kita. Orang memperhatikannya, menyaksikannya. Oh, luar biasa memang anak-anak Tuhan itu. Saya ada banyak melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena dari kehidupannya, karena dia mendengar dan melihat, oh, ini yang gak pernah saya miliki, kasih yang tidak pura-pura. Amin. Kasih yang tulus, ikhlas karena kesalehan. Ya. Lalu di dalam ayat yang ke-8 di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, sebab apabila semuanya
itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Apabila semuanya itu ada padamu. Apa itu, saudara kekasih dalam Tuhan? Ya, imanmu, kebajikan pengetahuan. Lalu apa pengetahuan? Penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih. Jadi inti dari berkelanjutan kita, pertumbuhan atau kita berlomba dalam iman, dalam kasih. Amin. Dalam kasih. Saya katakan tidak, kembali lagi, bukan kasih yang omong doang, tapi benar-benar kita dapat mempraktekannya di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Ya, dalam mengikuti pertandingan. Kembali saya katakan tidak bisa tidak. Saya jadi penonton aja lah, ya enggak bisa. Saya yang penting kan sudah kebaktian, sudah datang duduk, mendengarkan lalu saya abaikan, udah cukup, enggak bisa. Sebab dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu, ayat yang kelima, keenam, ketujuh, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat. Amin. Ini perlombaan yang benar. Jadi semangat dalam melayani, semangat dalam ibadah, dan hasilnya dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada hasilnya karena giat. Sudah berlimpah-limpah di dalam kasih karunia Allah. Giat, enggak loyo. Baru masuk hari yang keberapa dalam tahun ini, sudah semakin sulit ya, karena ada beban yang tidak kita tanggalkan dan dosa yang merintangi perlombaan iman kita. Ayo, Rasul Paulus, katakan aku melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan, yaitu Kristus. Ayo berlomba di dalam perlombaan yang diwajibkan, yang diharuskan, tidak bisa tidak. Mau kita berkemenangan di dalam perlombaan iman, kita harus berpegang kepada Kristus yang adalah mempelai pria surga kita. Mata yang tertuju kepada Yesus, tidak melihat orang lain, tidak melihat siapapun yang ada di sekitar kita. Namun yang ada di sekitar kita, kita kasihi dia. Karena apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman, kepada iman yang benar. Karena kita mau iman itu menjadi sempurna. Ada banyak masalah, beban hidup, aneh-aneh aja. Apalagi saya mendengar ada orang ya yang sudah diperiksa di dokter nggak ada apa-apa, tapi matanya melotot dan sebagainya. Iya, karena ada serangan dari kuasa kegelapan. Kenapa? Ada beban yang tidak terkatakan dan dosa yang merintangi.
tidak dibawa, tidak dilepaskan, tidak mengarahkan diri. Mata yang tertuju kepada Kristus. Itu sebabnya mari pada saat pagi ini lewat renungan firman Allah yang singkat ini, saudara dan saya harus memperhatikan kita sedang berlomba di dalam perlombaan iman yang diwajibkan. Kalau kita mau berkemenangan, kita harus memiliki telinga yang dengar-dengaran akan firman Allah. Kita harus tekun berpegang kepada Kristus yang adalah mempelai pria surga kita. Mari kita mau datang kepada Dia. Kita mau merenungkan. Kita mau berkemenangan sampai akhir di tahun 2023. Meskipun keadaannya sulit. Memang firman Allah katakan masa-masa yang akan datang begitu saudara akan mengalami kesulitan-kesulitan. Namun percayalah, ketika mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, kita akan bersukacita di dalam Dia. Haleluya. Tuhan, tolongku hidup menurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu tiap hari. Tuhan tolongku, Tuhan tolongku hidup nurut teladan-Mu. Ku mau mentaati, ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu, berjalan serta-Mu setiap hari. Mari saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Tuhan sudah memilih kita. Dia yang akan menuntun hidup kita kepada kemenangan. Ngapa Kau memilihku untuk menjadi milik-Mu, untuk menjadi milik-Mu, sedangkan Kau tahu salahku. Bagaimana mungkin Kau mengampuni semua dosaku,
dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan, tolongku. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, tolong. Hidup menurut teladan-Mu, hidup menurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu. Berjalan sertamu, katakan berjalan sertamu. Tiap hari, sekali lagi kita katakan dengan hati yang sungguh, Tuhan, tolongku. Tuhan, tolongku. Hidup menurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, hanya bagimu. Berjalan sertamu tiap hari. Berjalan sertamu, berjalan sertamu tiap hari. Mari kita sembah Dia. Kami mau berjalan, Tuhan Yesus, dan mengarahkan pandangan kami, mata kami yang tertuju kepada Yesus, yang adalah mempelai pria surga, yang menuntun iman kami kepada kesempurnaan. Yesus, tolong kami. Tolong kami hidup, Tuhan, seturut teladan-Mu. Kami menanggalkan beban hidup dan dosa kami. Haleluya. Kami sedang, Tuhan, masuk di dalam perlombaan iman yang diwajib. Yesus, biarlah hati kami, biarlah pandangan mata kami tertuju kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, tolongku hidup menurut teladan. Ku mau mentaati firman-Mu, ku mau mentaati firman-Mu.
hidupku sekarang hanya bagimu. Katakan berjalan sertamu setiap hari. Hanya musik saja. Haleluya. Kalau bukan Tuhan yang menolong kami, maka arah pandangan mata kami tidak tertuju kepada Engkau. Karena kami sadar Tuhan, kami sedang dalam Tuhan perlombaan iman. Dan semua mata tertuju kepada kami di dalam pertandingan. Ada banyak orang yang melihat, memperhatikan cara hidup kami. Tolong kami Tuhan. Karena hidup kami hanya bagi-Mu. Kami mau berkemenangan di dalam iman kami. Itu sebabnya tolong kami Tuhan, membaharui kami, memulihkan rohani kami. Seringkali kami mengabaikan Tuhan. Bagaimana kami tidak memperhatikan cara hidup kami Tuhan. Saat ini Bapa, Kau menjamah setiap hati kami, baik yang ada di ruangan ini, baik mereka yang mengikuti Tuhan Yesus, ibadah melalui Tuhan live streaming, baik di dalam Facebook dan dalam Tuhan Yesus, Tuhan YouTube. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Tidak satu pun dari kami yang mau kalah, yang mempunyai rekor yang rendah, yang mempunyai nilai yang tidak masuk di dalam kriterianya Tuhan. Tapi kami mau berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang Kau anugerahkan bagi kami pada saat pagi ini. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Jangan tinggalkan kami, jangan lepaskan kami. Kami boleh katakan Ebenezer. Sampai saat ini Tuhan menjaga, menolong, memberkati kami, memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Para pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, sekecil apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan. Engkau memberkati. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada saat pagi ini. Shalom.